Kita sering mendengar istilah tegangan dan arus. Apa perbedaan antara tegangan dan arus? Mari kita ambil contoh di lingkungan alam. Air terjun terbentuk ketika air yang berada di tempat yang lebih tinggi turun ke tempat yang lebih rendah. Di sini, air turun karena adanya perbedaan posisi antara tempat atas dan bawah. Tegangan ibarat perbedaan posisi antara tempat atas dan bawah, dan arus ibarat air yang mengalir akibat perbedaan tersebut. Arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, di mana elektron berpindah dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Arus sebesar satu aliran imperial bermuatan dengan laju 1 koulomb per detik. Apa perbedaan arus bolak-balik dan arus arah? DC adalah arus yang arah dan intensitasnya tetap, sedangkan AC adalah arus yang arah dan intensitasnya berubah secara berkala. Umumnya DC adalah arus yang dihasilkan pada baterai kering, dan AC adalah arus yang dihasilkan pada generator. Arah dan intensitas tegangan AC berubah secara periodik seperti disebutkan di atas. Di sini saya akan mengambil contoh tegangan satu fasa 220 volt untuk membahas beberapa istilah lagi. Di grafik kiri Anda dapat melihat nilai puncak dan akar rata-rata kuadrat. Puncak mengacu pada nilai tertinggi di antara nilai tegangan yang berubah secara berkala, yaitu sekitar akar kuadrat dari 2 kali tegangan RMS. RMS merupakan nilai integral dari kuadrat tegangan selama satu siklus. Ini adalah nilai yang biasa kita gunakan pada 380 volt atau 220 volt. Grafik sebelah kanan menunjukkan bentuk gelombang tegangan AS 60 Hz yang menghasilkan 60 kali bentuk gelombang per detik. Misalnya, 50 Hz berarti 50 kali bentuk gelombang tegangan dibuat dalam 1 detik. Saya akan mengambil contoh 3 fase 380 volt di sini. Bedanya dengan 220 volt satu fasa sebelumnya adalah tegangannya dengan 60 Hz memiliki 60 cara bentuk per detik. Kami menggunakan satuan fase karena terlalu sulit untuk menyatakannya menggunakan domain waktu. Karena satu bentuk gelombang berlanjut dengan bentuk yang sama di setiap siklus. Sebuah fase dibuat agar sesuai dengan gerakan melingkar yang berputar untuk menyatakan kemajuan bentuk gelombang. Karena rotasi 360 derajat kembali ke posisi semula, bentuk gelombang tunggal memiliki fase 360 derajat yang mudah dipahami. 3 fase berarti ada 3 bentuk gelombang dengan perbedaan fase, dan setiap bentuk gelombang diulang dengan perbedaan fase 120 derajat. Puncak 310 volt atau RMS 220 volt yang ditunjukkan pada grafik mengacu pada perbedaan fasa yang dimiliki setiap fasa. Tegangan yang sebenarnya disuplai ke beban adalah tegangan saluran, yaitu beda potensial antara saluran yang disuplai 2 fasa. Di sini, nilai RMS tegangan saluran antara fasa 1 dan fasa 2 adalah 380 volt. Pada transformator dengan sambungan netral, tegangan fasa adalah tegangan antara satu fasa dan n fasa. Pada transformator tanpa sambungan netral, tegangan fasa adalah tegangan yang diterapkan antara belitan pertama dan terakhir pada fasa di sisi sekunder transformator. Hukum Ohm digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian. Hukum ini ditemukan oleh ilmuwan Georg Simon Ohm pada tahun 1826, yang diterbitkan setelah mengukur dan memperoleh berbagai hasil arus yang mengalir pada kabel penghantar dengan panjang dan bahan yang berbeda-beda. Intensitas arus sebanding dengan beda potensial antara 2 titik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Satuan standar pengukuran arus, tegangan, dan hambatan listrik disajikan pada tabel ini. Di sini, perbedaan antara tegangan E dan V dinyatakan sebagai tegangan fasa, E, dan tegangan saluran, V. Selanjutnya, saya ingin berbicara tentang tenaga listrik. Daya listrik adalah energi listrik yang ditransmisikan per satuan waktu oleh rangkaian listrik. Satuannya adalah watt, I, dan juga dinyatakan dengan simbol Pi. Daya sebanding dengan hambatan ketika arus konstan, dan berbanding terbalik dengan hambatan ketika tegangan konstan. V
Fase ada di AC yang berbeda dari DC. Karena ada RMS dan puncak, daya dihitung secara berbeda. Umumnya, untuk satu fasa, daya dihitung dengan mengalihkan RMS, tegangan, dan arus dengan faktor daya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang faktor daya nanti. Dalam kasus satu fasa, tegangan saluran dan tegangan fasa adalah sama. Jadi, daya adalah nilai tegangan dan arus dikalikan dengan faktor daya. Bagaimana dengan kasus tiga fase? Pada dasarnya, catu daya tiga fasa dapat mentransmisikan daya 3 kali lebih banyak daripada catu daya satu fasa. Namun, karena tegangan fasa dan saluran berbeda dalam kasus tiga fasa, persamaan perhitungannya sedikit berbeda dari persamaan di atas. Pada rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Karena tegangan saluran adalah akar kuadrat 3 kali tegangan fasa dan arus saluran adalah sama. Daya akan menjadi akar kuadrat 3 kalikan tegangan saluran kalikan arus saluran kalikan faktor daya. Sekarang saya akan berbicara tentang faktor daya yang telah dijelaskan secara singkat di atas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri. Mari kita asumsikan bahwa kita perlu memindahkan sebuah kapal yang terapung di air dengan menggunakan kuda dan tali dari darat. Saat kuda bergerak maju, kapal juga ikut terseret ke depan. Dengan asumsi horsepower adalah 100, maka hanya sebagian dari power yang digunakan untuk menggerakkan kapal tergantung pada posisi kuda dan kapal. Faktor daya mempunyai konsep yang mirip dengan perbandingan daya yang diterapkan oleh kuda dengan daya yang menggerakkan kapal. Tenaga yang sebenarnya digunakan oleh kuda disebut tenaga semu, tenaga yang menggerakkan kapal disebut tenaga aktif. Dan daya yang hilang akibat kedudukan kuda dan kapal disebut daya reaktif. Dalam suatu rangkaian listrik terdapat perbedaan fasa tegangan dan arus akibat induktor dan kapasitor seperti halnya posisi kapal dan kuda. Arus dan tegangan yang mengalir pada elemen resistif mempunyai fasa yang sama. Tetapi fasa arus yang mengalir dalam induktor tertunda sebesar 90 derajat dari tegangan. Dan fasa arus yang mengalir dalam kapasitor 90 derajat lebih awal dari fasa tegangan. Di sini daya yang digunakan oleh elemen resistif disebut daya aktif, dan daya yang digunakan oleh elemen induktif, induktor dan kapasitor disebut daya reaktif. Dan jumlah vektor kedua pangkat disebut pangkat semu. Faktor daya adalah perbandingan antara daya semu dan daya aktif. Dalam rangkaian listrik, karena sangat sedikit casing yang dibuat hanya dengan elemen resistif, sebagian besar perangkat yang menggunakan daya AC akan memiliki faktor daya karena induktor dan kapasitor. Faktor daya pada elemen resistif murni secara teori adalah 1 atau 100%. Saya akan mengambil contoh multi-V yang merupakan salah satu produk LG dan menunjukkan faktor daya seperti apa yang dimilikinya. Lagging arus mengalir pada multi-V yang berjalan, dan faktor daya sekitar 0,94. Artinya, motor listrik secara umum mengalami pengurangan faktor daya karena arus tertinggal selama operasi akibat pengaruh elemen induktansi seperti kumparan del, tetapi pengurangannya kecil. Sekarang, saya ingin berbicara tentang sengatan listrik. Sengatan listrik mengacu pada kasus di mana arus mengalir karena tegangan yang diberikan pada hambatan yang dimiliki tubuh manusia. Efek sengatan listrik pada tubuh manusia berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya arus yang dialirkan selama sengatan listrik. Umumnya AC lebih berbahaya bagi tubuh manusia dibandingkan DC pada arus yang lebih rendah. Namun bukan berarti DC lebih aman. Nyawa manusia mungkin tidak hilang tergantung arah aliran arus, namun arahnya acak. Oleh karena itu, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam menangani ketenaga listrikan. Tujuan dari pembumian adalah untuk mencegah kegagalan fasilitas atau peralatan atau untuk kestabilan operasi atau keselamatan bagi manusia. Grounding diterapkan untuk banyak tujuan.
Jenis grounding adalah sebagai berikut: grounding system untuk menjamin keselamatan sistem transmisi tenaga dan mendeteksi gangguan tanah. Grounding peralatan untuk mencegah kebocoran arus akibat gangguan listrik pada peralatan, dan grounding petir untuk melindungi peralatan dari petir. Ada juga jenis grounding lainnya, grounding fungsional dengan tujuan meningkatkan kinerja peralatan. Grounding untuk perlindungan kebisingan untuk mencegah kebisingan elektromagnetik eksternal, dan grounding antistatis untuk mencegah muatan elektrostatik pada permukaan suatu benda. Ada juga yang disebut landasan ekuipotensial yang menghubungkan sejumlah landasan. Gambar berikut menunjukkan aliran arus akibat mengalirnya arus bocor melalui tubuh manusia antara peralatan dan tanah tanpa peralatan dibumikan. Dalam hal ini, grounding harus dipasang karena tanpanya arus gangguan dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian tergantung pada intensitas arus atau waktu yang diterapkan. Gambar berikut menunjukkan sistem kelistrikan dengan pembumian, di mana arus gangguan melewati pembumian yang dipasang antara peralatan dan tanah ketika arus gangguan bersentuhan dengan tubuh manusia. Dalam hal ini, kecelakaan sengatan listrik seperti cedera atau kematian pada manusia dapat dicegah karena arus gangguan tidak melewati tubuh manusia. Perlu diperhatikan bahwa tahanan pentanahan harus lebih rendah dari tahanan tubuh manusia, di mana arus gangguan akan melewati kabel pentanahan, bukan melalui tubuh manusia. Oleh karena itu, ketika merancang landasan, standar landasan menurut negara harus dirujuk. Ini adalah diagram pengkabelan model Thermavi, yang merupakan salah satu model sistem AC. Seperti terlihat pada diagram, berbagai bentuk simbol grounding ditandai dengan tanda A, B, dan C. Simbol landasan ini semuanya merupakan standar internasional, yang harus dipasang di lokasi perakitan produksi dan konstruksi sesuai dengan karakteristik simbol. Tabel berikutnya menyajikan simbol-simbol dasar standar di International Electrotechnical Commission, IEC. Simbol pertama No. 5017 adalah rangka tanah untuk menunjukkan pembumian pada tanah dengan rangka peralatan. Simbol kedua No. 5018 adalah pembumian fungsional peralatan, yang menunjukkan pembumian harus dilakukan tanpa gangguan elektromagnetik atau elemen interferensi pembumian lingkungan. Simbol ketiga No. 5019 adalah ground pelindung, yang menunjukkan grounding untuk sambungan ke konduktor eksternal untuk mencegah sengatan listrik jika terjadi gangguan. Simbol keempat No. 5020 adalah ground sasis, yang menunjukkan grounding pada rangka sasis peralatan yang groundingnya tidak dapat dilakukan seperti pada pesawat terbang. Terakhir, simbol kelima No. 5021 merupakan simbol ekuipotensialitas untuk mengidentifikasi apa yang disebut ikatan ekuipotensial dengan menghubungkan banyak bagian untuk ekuipotensialitas. Kipotensialitas tidak selalu berarti membumi. Berikut penjelasan mengenai Ground Leak Circuit Breaker, LB. LB adalah alat untuk mencegah kerusakan peralatan atau cedera pada manusia akibat arus berlebih atau arus gangguan. Untuk AC, kapasitas arus pengenal LB harus diperiksa dan dipasang sesuai dengan spesifikasi daya dan kapasitas unit luar ruangan. Bentuk luar LB terdiri dari bagian terminal yang menghubungkan daya, bagian indikator yang memeriksa apakah daya terbuka atau tertutup, dan badan LB. Berikutnya, gambar menunjukkan bagian dalam LB, terdiri dari bagian indikasi yang menunjukkan kebocoran, tombol uji kebocoran, ZCT yang mendeteksi kebocoran, dan papan utama. Grafik berikutnya menunjukkan karakteristik berdasarkan waktu karakteristik pengoperasian LB dan perubahan arus. Instantaneo stripping di ujung kanan atas yang memiliki arus dan waktu pengoperasian yang besar, merupakan zona di mana LB mengisolasi rangkaian dengan segera ketika arus besar yang rusak mengalir. Prasi kelebihan beban adalah zona di mana arus gangguan mengalir secara konstan,
meskipun ukuran arusnya relatif kecil. Jika arus yang mengalir melebihi arus pengenal secara terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan kebakaran. Jadi, LB mengisolasi sirkuit sebelum suhu kawat mencapai tingkat yang berbahaya. Terakhir, terdapat ciri pengoperasian tidak aktif perjalanan motor. Jika terdapat motor pada rangkaian, desain harus dilakukan agar LB tidak trip dengan arus start awal dengan mempertimbangkan kurva karakteristik LB dan kurva karakteristik motor rangkaian. Ini adalah kriteria pemilihan untuk peringkat LB saat ini. Pertama, jika motor atau rotator tersebut disertakan dalam suatu rangkaian, pilih satu yang menjumlahkan 3 kali arus beban penuh motor dengan arus pengenal beban lain. Atau nilai perkalian arus yang diizinkan dari feeder, perkabelan dari switchgear ke peralatan listrik, dengan 2,5, mana saja yang lebih rendah. Kedua, dalam kasus LB yang didedikasikan untuk motor, pilih nilai yang mengalihkan arus pengumpan yang diizinkan dengan 2,5. Untuk referensi Anda, cara memilih arus yang diizinkan pada feeder adalah sebagai berikut. Pertama, jika jumlah arus beban penuh pada motor adalah 50A atau kurang, pilih 1,25 kali jumlah arus beban penuh motor ditambah arus beban lainnya. Kedua, jika jumlahnya lebih dari 50A, pilih 1,1 kali jumlah arus beban penuh motor ditambah arus beban lainnya. Prinsip pengoperasian LB adalah sebagai berikut. Dalam hal arus gangguan tanah, tidak kurang dari arus pengenal yang mengalir karena gangguan tanah pada sirkuit atau kebocoran listrik pada perangkat beban. Secara otomatis bekerja sesuai dengan prinsip magnetik atau elektronik yang terdeteksi oleh gambar. Perangkat tripping arus lebih berfungsi ketika arus lebih mengalir. Urutan pengoperasiannya adalah sebagai berikut jika terjadi kebocoran listrik. Arus asimetris mengalir melalui konduktor primer dan gaya gerak listrik pada kabel sekunder yang dihasilkan oleh fluks magnet. Setara dengan besarnya arus bocor yang diinduksikan pada kumparan elektromagnet sehingga menyebabkan LB bekerja. Sensitivitas LB harus dipilih berdasarkan jenis beban listrik yang diterapkan sebagian besar. Penggunaannya harus mempertimbangkan tujuan berikut: perlindungan dari sengatan listrik melalui kontak langsung, perlindungan dari sengatan listrik melalui kontak tidak langsung, dan perlindungan dari kebakaran akibat kebocoran arus. Tabel di bawah ini menentukan waktu respons maksimum LB akibat gangguan kebocoran arus berdasarkan spesifikasi IEC. Untuk 15 mA yang merupakan langkah dengan arus gangguan paling rendah, tidak ada trip. Tetapi untuk 30 mA harus trip dalam waktu 300 ms. Grafik di sini menunjukkan kurva tripping LB berdasarkan IEC 60479 yang menunjukkan sensitivitas tubuh manusia terhadap arus listrik. Kurva C1 menentukan waktu maksimum sebelum arus menyebabkan cedera pada seseorang untuk setiap nilai arus. Tabel ini menyajikan perbandingan proteksi LB yang dipasang pada rangkaian feeder dan cabang. LB merupakan pemutus arus pendek, seperti yang dijelaskan di atas, dan NFVB bukanlah pemutus sekring, yaitu pemutus arus lebih. Pertama, ketika LB dipasang di feeder, cakupan deteksinya luas karena kebocoran arus terdeteksi bahkan di cabang. Namun, seluruh saluran penyulang akan trip jika terjadi korsleting di satu titik. Ini juga memerlukan instalasi sensitivitas tinggi untuk mendeteksi arus bocor kecil. Kedua, ketika LB dipasang di masing-masing cabang, hanya cabang tempat terjadinya kebocoran saja yang tersandung. Namun cabang lainnya tidak terpengaruh. Namun membutuhkan biaya pemasangan yang besar karena dibutuhkan sejumlah LB.